Perkenalkan, nama saya Prilitania Gultom, absen 8, ingin menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah letak Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi, Palembang. Kerajaan Sriwijaya berada di daerah lintasan pelayaran dan perdagangan antara Asia Timur dan Asia Selatan. Yang kedua adalah sosial budaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat di Kerajaan Sriwijaya ditandai dengan kegiatan perniagaan di Selat Malaka yang menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan besar dan pengaruh kuat agama Buddha pada masyarakatnya. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu kuno yang menjadi dasar dari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah sistem kepercayaan. Di zaman dahulu, Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat penyebaran agama Buddha pada abad ke-8 hingga abad ke-12. Selain menjadi pusat penyebaran agama, ternyata kejayaan yang dimiliki oleh Kerajaan Sriwijaya juga akibat dari pengaruh perdagangan lautnya yang sangat ramai. Yang keempat ada sistem ekonomi. Pada awalnya, kehidupan ekonomi masyarakat Sriwijaya bertumbuh pada bidang pertanian. Namun, dikarenakan letaknya yang strategis, yaitu di persimpangan jalur perdagangan internasional, membuat hasil bumi menjadi modal utama untuk melakukan kegiatan perdagangan dan pelayaran. Karena letak yang strategis pula, para pedagang Cina yang akan ke India bongkar maut di Sriwijaya. Dan begitu juga dengan pedagang India yang akan ke Cina. Dengan demikian, pelabuhan Sriwijaya semakin ramai sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan se-Asia Tenggara. Yang kelima ada masa kejayaan dan kemunduran. Balaputradewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya. Namun pada dasarnya, Sriwijaya mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Hal ini dikarenakan raja-raja setelah disibukkan dengan peperangan dengan Jawa pada 922 Masehi dan 1016 Masehi, dilanjutkan dengan oleh Kerajaan Kola pada tahun 1017 dan 1025, serta menawan Raja Sri Sanggra Mawijaya. Pada masa kekuasaan Balaputradewa dengan Sri Marawijaya, Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Sumber-sumber Arab dan Persia menyatakan bahwa Sriwijaya dikuasai oleh Maharaja yang kaya raya, menghasilkan barus, gajah, cengki, cendana, dan pala. Sri Culamani menguasai Sumatera Timur dan Semenanjung Melayu. Memasuki abad ke-11, kekuasaan Sriwijaya meliputi Jawa, bahkan beberapa menyatakan Ceylon, Madagaskar, dan Thailand bagian selatan. Sriwijaya terkenal dengan kapal-kapal pengawal pedagang dan membunuh siapa saja yang singgah tanpa izin. Secara kultural, Sriwijaya berkembang menjadi pusat pembelajaran Buddha karena menjadi pertemuan antara pendeta India dan Cina yang berlayar. Pendeta-pendeta Buddha menjadi salah satu sumber mengenai keberadaan Sriwijaya seperti It Sing, Sakyakirti, Dhammakirti, dan Atisa. Kemunduran Sriwijaya tidak lain adalah karena 3 kali serangan Kerajaan Kola, sehingga melemahkan kekuasaan di Selat Malaka. Hal ini membuat kekuatan-kekuatan lain bermunculan untuk menggantikannya. Salah satu adalah Jambi yang pada tahun 1082 mengirimkan utusannya sendiri ke Cina. Memasuki abad ke-13, sebuah kerajaan di Sumatera kembali menguasai daerah selat, namun para ahli menyatakan bahwa itu adalah Melayu Damasraya, yang didukung dengan adanya ekspedisi Pamalayu dari Singasari yang dicatat dalam kitab Pararaton. Dan yang terakhir ada peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit. Bukit pertama pendirian Kerajaan Sriwijaya dan berisi informasi pertama mengenai rajanya di Dapuntah Hyang. Prasasti Talang Tuo berisi informasi lebih lanjut mengenai nama raja pertama Sriwijaya yang lebih jelas, yaitu Dapuntah Hyang Sri Jayanasa. Yang ketiga ada Prasasti Ligor, Thailand. Berisi informasi mengenai kekuasaan Sriwijaya di Ligor dan pendirian kuil, menjelaskan mengenai nama Raja Sri Indrawarman dan Dharanindra. Yang keempat ada Prasasti Kota Dapur, berisi kutukan terhadap mereka yang membangkang terhadap Sriwijaya. Dan yang kelima ada Prasasti Telaga Batu, berisi kutukan-kutukan bagi mereka yang tidak mau mematuhi perintah raja, pengkhianat, mata-mata dari penguasa wilayah di dalam Mandala Sriwijaya, bersekutu menentang Sriwijaya, serta tidak patuh pada apapun yang menjadi keputusan Maharaja Sriwijaya.
Yang keenam ada Prasasti Leiden. Prasasti ini menunjukkan hubungan baik antara Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Kola atau Coromandel di daerah Tamil, India bagian selatan. Dan yang terakhir ada Candi Muara Takus Komplek peninggalan Sriwijaya, yang salah satunya merupakan bangunan sebagai bentuk hadiah dan ketundukan kepada Kaisar Cina. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.